Ya pemirsa, kembali lagi di Breaking News TV One. Kedatangan Presiden Erdogan ini di Istana Kepresidenan yang ada di Bogor, Jawa Barat. Kita akan berbincang bersama dengan pengamat Timur Tengah, ada Mas Pizarro. Mas Pizarro, tadi saya tanyakan mengenai sosok dari Presiden Erdogan sendiri. Apakah memang beliau ini sosoknya terkenal suka anak-anak begitu ya, sehingga ia akhirnya populer begitu di segala kalangan. Seperti apa, Mas? Ya, ini Mbak Indi menarik ya. Dari semalam tuh ketika saya mantau Pak Erdogan misalkan datang dari Halim ya, kemudian disambut di hotel, itu sudah ada anak-anak gitu ya. Ini selain memang karena antusiasme bangsa Indonesia menyambut Erdogan, yang Turki lah negara sahabat Indonesia, memang Erdogan sendiri itu sangat cinta sama anak-anak ya. Kalau kita lihat pemandangan, ada kemarin Pak Erdogan ya cium tangan, dia dicium tangan dulu, kemudian dia balik mencium tangan anak itu. Emang itu pemandangan yang memang familiar di Turki. Ya, ini tidak hanya Erdogan, termasuk istrinya ya, Emine Erdogan ya. Banyak sekali anak-anak korban konflik misalkan ya, Palestina, Suriah itu ditampung di Turki, diberikan beasiswa, diberikan perawatan, bahkan beberapa banyak yang itu dievakuasi karena mengalami kondisi yang parah, itu langsung dievakuasi ke Turki. Untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih proper yang ada di Turki. Jadi emang ini kecintaannya Erdogan ya terhadap anak-anak yang ada di seluruh dunia ya, tidak hanya di Turki ya, karena pendidikan adalah aset masa depan bagi generasi muda global ya, khususnya di dunia Islam ya. Makanya perhatian Erdogan terhadap anak-anak ya, kecintaan dia terhadap anak-anak ini juga tidak lepas dari betapa besar ya concern dia terhadap edukasi ya gitu. Makanya di Turki sendiri itu ada badan khusus yang memang khusus untuk menangani beasiswa untuk anak-anak di luar Turki untuk bisa studi di Turki ya. Dan dia sedang benar-benar membangun infrastruktur pendidikan dan ingin menjadikan pendidikan sebagai destinasi global bagi orang-orang ke Turki. Jadi ke Turki nanti nggak cuman kuliner aja Mbak Indi ya. Nggak cuma kuliner, nggak cuma wisata. Nggak cuma wisata. Ya. Saat ini pun banyak ya masyarakat Indonesia nih, anak-anak para pelajar yang juga turut belajar di Turki gitu. Betul, ya. Iya. Oke, itu tentunya sambutan baik juga dari Presiden Turki. Nah, kalau dari agenda hari ini sendiri nih Mas, ini kan hari ini juga akan ada pertemuan bilateral ya antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Erdogan. Nah, kalau pendidikan sendiri, kira-kira potensi kedepannya antara Indonesia dan juga Turki dari sektor pendidikan, kira-kira akan seperti apa ke depannya? Iya, ini kan secara umum kan selama ini kan Turki memang belum dalam 20 tahun belakangan ya, pemberian beasiswa kepada anak-anak di luar negeri untuk belajar Turki itu memang belum begitu kuat. Nah, memang target Turki dengan anak-anak ini bisa belajar di Turki ini ingin juga memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Turki dan juga Turki dengan negara-negara lain. Saya ingat dulu ketika tim kepresidenan Erdogan datang ke Indonesia ya, mereka membuat pameran perusahaan. Dan yang menariknya saya tanya kenapa bikin di sini? Katanya karena kami ingin merekrut anak-anak Indonesia. Untuk spesifik ya, spesifik untuk bisa berkontribusi di perusahaan-perusahaan besar Turki, perusahaan pertahanan, perusahaan pesawat, dan itu perusahaan-perusahaan besar sebenarnya Mbak Indi di sana gitu ya. Ini artinya bahwa Turki tidak memikirkan dirinya sendiri ya, tapi dia ingin sama-sama itu membangun. Makanya kan ada tawaran untuk kerjasama drone. Jadi bukan hanya menjual, tapi kita bikin kerjasama bareng. Gitu. Nah, ini targetnya Mbak Indi ya, untuk penguatan di bidang teknologi, militer, ekonomi, dan juga termasuk budaya antara Turki dengan Indonesia. Oke. Nah, dari tadi kita sudah berbicara mengenai apa sebenarnya yang bisa kita ambil begitu ya dari kunjungannya Presiden Turki ke Indonesia. Banyak benefit-benefit yang tentunya Indonesia nantinya akan bisa dapatkan. Tapi kalau dari Turkinya sendiri Mas, kira-kira benefit apa saja sih dari pertemuan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto? Apa kira-kira kerjasama-kerjasama ke depannya yang juga akan menguntungkan pihak Turki sendiri? Benar. Indonesia ini pasar Mbak Indi, ya. Bagi pasar Turki ini pasar, ya, pasar ekonomi secara global. Ya. Kita penduduk 280 juta, bayangkan dengan Turki yang hanya 90 juta. Tapi kan problema Turki kan selama ini agak sulit dia menembus Indonesia. Ya, ketimbang misalkan Cina di Indonesia, Amerika di Indonesia, padahal kan ini sama-sama negara Muslim. Ya, ini sama-sama negara Muslim. Ya, secara mazhab Indonesia itu kebanyakan Syafi'i, di Turki itu Hanafi ya, tetapi secara umum ini konteksnya itu kan mazhab Sunni lah, seperti itu. Tetapi secara umum memang Turki agak kesulitan ya, karena memang selama ini belum banyak memfokuskan perdagangan dengan Indonesia maupun dengan ASEAN. Nah, ini saya lihat benefit ini kenapa Erdogan itu datang ke Malaysia ya, datang ke Indonesia, dia juga banyak duta besarnya di sini untuk banyak terlibat aktif terhadap negara-negara ASEAN, pertemuan ASEAN dan lain sebagainya. Jadi Turki ingin mengambil juga ceruk ekonomi yang ada di Indonesia, karena ekspornya
Indonesia lebih banyak untung secara perdagangan ketimbang Turki. Kayak gitu ya Mbak Indi ya, seperti itu. Ini yang mencoba saya lihat dibuka jalannya dengan Erdogan, dengan nanti ada pertemuan pertemuan tingkat tinggi ya pada level perusahaan, ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya. Ini kan yang menjadi salah satu fokus pertemuan Erdogan dengan Prabowo sekarang ya. Ini kayaknya dievaluasi oleh Turki. Ya ini evaluasi ada faktor apa? Kenapa kita kemudian sulit menembus pasar di Indonesia? Padahal kita sama-sama negara Muslim. Ya gitu. Dan ini tampaknya betul-betul diperhatikan betul sama Erdogan karena udah mulai sering nih ke Indonesia. Tadi kan G20 ya 2022 ya. Lalu juga Presiden Prabowo, Jokowi juga sering ke sana dan lain sebagainya. Dan inilah kayaknya juga menjadi hambatan kenapa perjanjian perdagangan bebas Turki dan Indonesia ini belum rampung sampai sekarang. Mbak Indi ya. Padahal di Malaysia sudah berjalan ya, sudah cukup lama di Malaysia berjalan. Tapi di Indonesia yang marketnya lebih besar dari Malaysia ini belum rampung ya. Kayaknya ini menjadi, walaupun mungkin ini belum diteken sekarang, ITC-PA ini tampaknya menjadi salah satu pintu masuk ya untuk mengeksekusi agar bisa diketok palu sesegera mungkin perjanjian itu dapat terwujud. Karena kan targetnya 2024 sebelumnya. Ini udah 2025, artinya lewat dari target gitu ya. Nah ini yang kayaknya pola komunikasi dan juga negosiasi yang masih buntu antara Turki dan Indonesia yang coba akan dicairkan dalam pertemuan Erdogan dan Prabowo. Oke, jadi dari sisi ekspor sebenarnya lebih tinggi Indonesia ya dibandingkan Turki sendiri Turki, ya. Indonesia lebih banyak untung seperti itu. Oke. Nah ini kan hari ini juga dalam kunjungannya kali ini juga sekaligus pelaksanaan perdana High Level Strategic Cooperation Council atau HLS CC ya untuk perdana antara Indonesia dan juga Turki sendiri. Nah, untuk pertemuan itu HLS-CC ini sendiri seperti apa Mas melihatnya? Ini kan pertemuan tingkat perdagangan perusahaan ya BUMN yang ada di Turki yang kita mengetahui ini Indonesia juga punya Kementerian BUMN, Turki juga punya BUMN di bidang pertahanan, industri dan lain sebagainya yang ini sebenarnya belum banyak ketemu Mbak Indri. Kalau kita lihat kan ini sebenarnya dimulai baru 2022. Padahal hubungan diplomatik udah mau 75 tahun. Ya. Intensitas kedua pemimpin saling berkunjung, bersahabatan, saling merangkul itu kok udah sering kayak gitu ya. Tetapi pada level korporasi, level industri ini masih banyak hambatannya. Masih penuh dengan apa? Mereka masih terus berjuang ya. Yang ini kenapa akhirnya dibentuk pada level tingkat tinggi gitu ya. Dan Indonesia masuk ke situ dibanding di samping negara-negara lain kan ada sekitar cukup banyak, ada sekitar 20-an gitu. Kenapa? Kita sama-sama negara G20. Postur ekonomi Indonesia itu besar, Turki pun juga besar gitu. Dan di G20 itu kan beberapa negara Muslim kan bukan yang mayoritas ya, ada Indonesia, ada Saudi, ya kemudian nanti juga ada Turki. Yang ini coba ingin dikerucutkan. Makanya nanti selain ada forum seperti ini, ada lagi MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia. Itu forum 5 negara ya, yang mewakili masing-masing kawasan untuk semakin memperkuatkan hubungan dagang, hubungan ekonomi dan lintas budaya di situ ya. Jadi ini pertemuan yang sebenarnya menarik nih Mbak Indi ya, karena ini dimulai pada 2 tahun lalu tapi terus intensif nih. Dan di Turki sendiri kan punya kamar dagang di Indonesia, Musyat ya. Musyat ini juga sebagai salah satu tools bagi Turki untuk membuka celah-celah ekonomi dan juga perjanjian pengembangan industri ya untuk antara kedua negara. Makanya tadi saya bilang Mbak Indri dulu ketika tim kepresidenan Turki datang ke sini, saya juga terkejut. Mereka mengatakan kami ingin merekrut talenta-talenta Indonesia. Gitu. Nah ini kan tidak mungkin bisa direkrut tanpa ada jalinan komunikasi di tingkat tinggi ya, presiden, kementerian, BUMN ya, agar bisa dieksekusi di lapangan karena potensinya sangat besar dan ini belum banyak betul dimanfaatkan oleh Turki dan Indonesia dan lain sebagainya. Karena juga mungkin Turki juga mengalami fokus marketnya itu masih di Timur Tengah, apalagi sekarang masih terjadi eskalasi di wilayah Timur Tengah ya, fokus mereka tuh akhirnya banyak ke situ ya. Tetapi kan Turki tidak bisa hanya membuka pasar di Timur Tengah. Makanya dia mulai membuka di Afrika, mulai masuk ke Amerika Latin, termasuk juga di ASEAN, di Indonesia dengan kedatangan Presiden Erdogan ke Istana Bogor dan kita lihat sambutannya sangat luar biasa dan ini menepis dulu tudingan terjadi konflik di antara Prabowo dan Erdogan karena insiden di Kairo ya, yang tiba-tiba Erdogan meninggalkan ruang rapat segala macam ya, karena padahal itu hanya ada sebuah agenda yang lain seperti itu dan ini kedatangan ini menepis tudingan terkait konflik di antara mereka. Oke, nah ini tentunya sudah semakin dekat ya dengan ketibaan dari Presiden Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kita akan jeda dulu Mas Bizdara dan juga pemirsa TV One. Usai jeda kita akan kembali.